Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Farouk, Ketua DKM Bapak Jatuh Jabar, kita doakan beliau senantiasa Allah pelihara kesehatannya. Para asatidz guru-guru kita yang terhormat, Bapak Ustaz Burhan, Bapak Ustaz Sulendi, Bapak Ustaz Kantor, Bapak Ustaz Jirosin, Bapak Jika Nabi, dan seluruh para asatidz, para sesepuh, koordinator, majelis ilmu, beliau dan teman-teman, seluruh jamaah tanpa terkecuali yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan ibadah kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di salah satu taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu. Semoga kita tidak hanya dikumpulkan di dunia, tapi nanti juga dikumpulkan di akhirat, di surga Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian Syaikh Ibad. Masih pada bab sudasi, kita melanjutkan makalah yang kedua. Mari belum selesai. Makalah yang kedua kemarin menjelaskan tentang 6 kelompok yang dilaknat oleh Allah dan Rasulullah. Yang pertama adalah orang yang menambahkan atau mengurangi kitabnya Allah. Yang kedua adalah orang yang mendustakan takdirnya Allah. Yang ketiga orang yang senang bergaul dengan pemerintah atau penguasa yang zalim, yang semena-mena. Yang keempat sekarang, Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, fayu'izzu man azallahu Allah Ta'ala. Fayu'izzu yaitu orang yang memuliakan seseorang. Memuliakan seseorang yang mana orang tersebut azallahu Allah, telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bagaimana? Memuliakan orang yang dihinakan Allah. Siapa orang yang dihinakan Allah? Setiap orang yang melakukan kebatilan, kemaksiatan, kerusakan di muka bumi ini, itu orang yang dianggap hina oleh Allah. Sudah tahu dia berbuat batil, kok kita muliakan? Maka kita termasuk orang yang dilaknat Allah dan Rasul. Sudah tahu orang itu bakal bikin kerusakan, bikin kemaksiatan, bikin kezaliman yang merajalela, kok kita malah memuliakan, mendukung, mensupport? Maka kita termasuk orang yang dilaknat Allah dan Rasulullah. Makanya di sini hati-hati ketika kita harus mendukung seseorang, memilih seseorang, pastikan orang itu adalah orang yang baik, ahlul haq, orang
orang yang senang melakukan kebaikan dan kebenaran. Sebab walaupun cuma hukum doang, nyoblos doang, itu kebagian dosa. Kalau orang yang benar, kita kebagian pahalanya. Jadi jangan dianggap remeh Bapak Ibu. Cuma nyoblos doang sama nyelupin jari di tinta, gitu ya. Enteng itu kelihatannya. Tapi ternyata ada dampak, ada tanggung jawab yang besar setelah itu. Makanya kita ini benar-benar pastikan mereka orang yang memang dimuliakan Allah, karena mereka orang baik dan akan melakukan kebaikan. Seperti kemarin memilih ya calon apa saja, mau RT, mau RW. Sekarang lagi ramai ini apa? Pilkada, wali kota. Silakan Bapak Ibu punya ijtihad ya, punya ijtihad itu apa? Kesungguhan untuk memberikan, meneliti, mengoreksi, mengawasi. Jangan ikut-ikutan. Punya ijtihad, oh orang ini Bapak pelajari dulu. Orang ini bagaimana, sepak terjadi bagaimana, selama ini bagaimana, pelajari dulu sebab itu akan berdampak kepada kita, tidak hanya di urusan dunia, bahkan sampai di urusan akhirat. Semoga kita tidak salah pilih. Amin ya rabbal. Yang keempat, yang kelima, wa yudillu man a'azzahu Allah Ta'ala. Yang kelima adalah orang yang menghinakan seseorang, yang mana orang itu a'azzahu Allah Ta'ala, Allah memuliakan orang itu. Siapa orang yang Allah muliakan? Yaitu orang-orang yang ahlul haq, orang-orang yang ahlul taqwa, ahlul ibadah, dimuliakan Allah. Kok kita menghinakan? Karena ada sentimen pribadi, ada kedengkian, akhirnya kita menghinakan dia, kita caci maki dia. Maka urusannya bukan lagi sama orang itu, Pak. Urusannya sama Allah dan Rasulullah. Justru kita yang dilaknat Allah, dilaknat oleh Rasulullah. Makanya mohon maaf, di media sosial luar biasa ramai. Ikuti gak tuh? Gak usah tuh. Ya gak usah, ya gak usah. Hati-hati menggunakan media sosial. Kadang-kadang belum sampai paham, karena temannya mencaci maki, dia ikut-ikutan mencaci maki. Belum paham siapa orang itu, karena ada orang yang mencibir, ikut-ikutan mencibir. Hati-hati Pak. Siapa tahu yang kita caci maki adalah orang yang dimuliakan Allah. Kalau itu yang terjadi, dampak buruknya itu menimpa kita, yaitu kita dilaknat Allah dan dilaknat Rasulullah. Ini bahaya. Makanya kalau tiba-tiba ada sosok orang yang kita anggap selama ini baik, selama ini juga ahli ibadah, kalau tiba-tiba tersandung masalah, banyak yang mencibir, mencaci maki, kita jangan ikut-ikutan. Jangan ikut, takutnya begitu Pak. Makanya di media sosial kalau kayak sekedar dapat informasi, tambah wawasan monggo, tapi nggak usah terlibat langsung, sebab dampaknya, akibatnya itu tidak hanya di hadapan manusia itu sendiri, nanti di hadapan Allah dan Rasulullah. Apalagi kalau kita mencaci seseorang karena dasar sentimen, ada sentimen pribadi, ada dengki, ada hasud. Orang alim itu kita caci maki, kita caci maki, kita jelek-jelekin, kita fitnah, Masya Allah, itu dosanya gak keturunan. Makanya kita lebih baik udah diam. Ya, gak usah komentar, gak usah gibah, gak tahu aja kayaknya sok tahu, kadang-kadang tuh begitu. Makanya
Yang berikutnya, orang yang dilaknat Allah dan Rasulullah wal mustahillu li haramillah, yaitu orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Menghalalkan apa yang Allah haramkan ini termasuk orang yang dilaknat Allah dan Rasulullah. Jadi innal haqqa bayyinun wal batila bayyinun. Yang hak sudah jelas, yang haram juga sambatau juga sudah jelas. Yang halal juga jelas, yang haram juga jelas. Semuanya sudah jelas. Artinya kalau sudah jelas ini haram, jangan coba-coba menghalalkan. Ini halal juga jangan coba-coba menghalalkan. Ketika kita melakukan itu berarti kita merubah ketetapan hukum Allah. Ini yang menjadi dosa besar akan dilaknat Allah dan Rasulullah karena merubah ketetapan hukum. Umpamanya kalau bapak kesiangan nggak sholat subuh, pernah nggak pak? Seandainya bapak pernah kesiangan sholat subuh, katakan saya dosa karena meninggalkan sholat subuh. Akui kalau itu dosa. Jangan coba-coba ngomong begini, ya, kalau bagi saya mah nggak sholat subuh nggak apa-apa. Ngomong begitu itu dosa besar pak, karena merubah ketetapan hukum. Dia bilang meninggalkan sholat subuh dianggapnya nggak apa-apa. Ini yang menjadi alasan dilaknat Allah dan dilaknat Rasul. Bapak itu kalau mau berbuat dosa silakan berbuat dosa, tapi akui bahwa itu memang perbuatan dosa. Jangan merubah hukum. Contoh, bohong dosa nggak pak? Pernah bohong nggak pak? Yang paling sering bapak bohongin siapa? Hobi. Yang jawab dia itu bapak. Bohong dosa apa enggak? Bapak jujur ya, saya lagi berbuat dosa bohong. Begitu pak. Dengan begitu bapak hanya kena hukum dosa kecil. Tapi kalau bapak mengatakan ya bohong apa malah pahala, gitu ya, itu berubah ketetapan hukum. Jadinya bapak dosa besar, dilaknat Allah dan dilaknat Rasulullah SAW. Ini. Jadi kalau berbuat dosa katakan ya saya berbuat dosa. Ya jangan berbuat. Udah berbuat dosa, berubah hukum, nah ini dosanya yang luar biasa besar. Selanjutnya, watariku li sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku. Bapak kalau belum bisa tahajud, ya sudah dibilang aja belum bisa tahajud. Tapi jangan ngomong tahajud mah nggak sunnah, tahajud mah nggak penting. Ngomong begitu ya menyebabkan besar-besar. Bapak umpamanya ada orang nggak mau nikah, ya nggak apa-apa. Tapi jangan ngomong kalau nikah itu nggak penting. Sebab nikah itu bagian dari sunnahnya Rasulullah. Makanya waman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan kelompokku, kata Rasulullah. Bapak terakhir tahajud kak? Susah jawab. Tiap malam tahajud ya? Tidak apa-apa kalau bapak nggak bisa dan bapak nggak apa-apa. Yang penting jangan bilang kalau tahajud itu nggak penting. Jangan bilang kalau tahajud itu nggak sunnah. Kalau begitu bapak bilang tahajud nggak penting, nggak sunnah, itu yang menyebabkan dosa besar. Duha, sholat duha sunnah nggak? Sunnah. Kalau bapak kerjakan silakan. Bapak nggak pengen kerjain dia nggak apa-apa, sunnah. Tapi jangan bilang nggak penting, jangan bilang itu bukan sunnah. Ini yang menyebabkan Rasulullah melaknat kita. Bahkan Allah juga melaknat kita. Banyak kan kesunahan-kesunahan yang kita tinggalkan. Betul? Nggak apa-apa, tapi jangan bilang itu nggak sunnah. Maka kita harus jujur.
Yang sunnah ya katakan sunnah, yang haram katakan haram. Jangan karena kita lagi melakukan keharaman terus bilang, oh kalau bagi saya ini gak haram. Nah, itu namanya merubah hukum seenaknya sendiri. Kayak gak boleh. Nah orang-orang seperti itu ancamannya, fa inna Allah ta'ala la yanzuru ilaihi. Fa inna Allah ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala la yanzuru, tidak mau melihat ilaihi, kepada mereka semuanya, yaumal qiyamah, besok di hari kiamat, tidak mau melihat nadrul rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Allah tetap melihat, cuma melihatnya bukan dengan pandangan kasih sayang, tapi dengan pandangan murka, pandangan marah. Ini yang membahayakan. Coba Bapak datang ke rumah saya, ketemu saya, cuma saya terkut, senyum juga enggak, tegur juga enggak. Gimana perasaan Bapak sebagai tamu? Betah nggak berlama-lama duduk di rumah saya? Masya Allah, tersiksa batin kita. Saya datang ke rumah Om Rio, ditegur enggak, kasih senyum juga enggak, boro-boro ditawarin. Saya pasti langsung pamit, Pak. Tersiksa batin kita. Gambarannya nanti di hari kiamat, ketika kita dihadapkan, dikumpulkan, yang lain dapat pandangan rahmat dari Allah, sementara orang ini dipandang dengan murka kemarahan. Pandangan itu macam-macam, ada pandangan kasih sayang. Ibu juga pasti bisa bedain kan, ketika suami melihat ibu, ibu bisa baca dari sorot matanya, ini suami lagi marah atau lagi sayang. Kelihatan nggak Bu? Kelihatan nggak? Malam ini suami lihat ibu lagi sayang mau marah, atau tatapan kosong lah. Tatapan kosong. Beda. Bapak ibu saya yakin pasti bisa membaca dari sorot mata. Oh ini suami lagi sayang. Oh ini suami kayak lagi nahan marah. Oh ini suami lagi tatapannya genit. Kelihatan. Ini suami kok tatapannya kosong. Itu biasanya dompetnya juga kosong. Kalau dompetnya kosong, tatapannya kosong. Lampu biasa. Makanya jangan dianggap sepele, agak dilihat Allah nggak apa-apa loh. Bapak tersiksa, baru begitu sudah tersiksa. Bahkan di Al-Quranul Karim, wala yanzuru ilaihi yaumal qiyamati wala yuzakkihi. Allah juga tidak mau mensucikan orang tersebut. Tidak mau mensucikan itu apa? Tidak mau mengampuni dosa kesalahan kita. Kalau itu yang terjadi, alhamdulillah tidak ada tempat yang lebih bagus untuk kita kecuali nerakanya. Semoga dengan ngaji begini Pak, pelan-pelan kita membersihkan hati kita. Yang kemarin berat, malas mengerjakan sunnah Rasulullah, sambil terus berdoa, nanti Allah ingatkan kita. Tiap malam bangun bisa 2-3 kali kok tahajud enggak. Ada yang begitu Pak? Berat rasanya. Gimana cara biar berat? Doa Pak, doa. Bapak jangan ngandelin apapun selain Allah. Masa alam ngandelinnya ke Allah. Memang bangun sih bangun Pak. Ngapain? Matiin alarm habis itu tidur lagi. Jadi kita belajar bersandar kepada Allah. Gak usah ngandelin alarm, gak usah ngandelin istri, mantan bangunin, percuma. Tapi ngandelin siapa? Berdoa kepada Allah dengan tulus. Allah bangunkan badan kita nih dengan penuh semangat, gak ada malas-malasnya. Habis tahajud, gak usah banyak-banyak deh, 2 rakaat. Habis tahajud, zikir, doa, selesai, langsung ke dapur Pak. Nyalain kompor, rebus
nasi yang hitam-hitam tuh loh Pak. Ayah kopi. Kopi siapi, baca Quran. Dapat kira-kira 2 halaman, kopi udah mulai adem, udah surut. Shadaqallahu alazim minum kopi. Sambil rokok, tungguin ada subuh. Enak apa? Enak apanya? Ibadahnya kok rokoknya? Kadang-kadang salah apa? Kopinya iya, tahajudnya enggak, ya salah. Masya Allah, kalau kita menikmati proses itu Pak, itu nikmatnya luar biasa. Jangan berpikir, wah kalau saya tahajud malamnya nanti ngantuk, siangnya ngantuk. Enggak Pak, yakin deh. Kadang-kadang ada orang berpikirnya itu cekak. Saya nggak mau tahajud, kenapa? Ntar siangnya ngantuk, nggak bisa kerja, nggak bisa gawe. Saya jamin enggak. Kalau Bapak niatnya malam bangun untuk ibadah, siang tetap biasa. Tapi kalau Bapak malamnya begadang nonton bola, tidur seharian nggak cukup rasanya. Betul. Beda gitu. Jadi jangan takut duluan. Yang mau tahajud katanya takut di kerjaan ngantuk, itu mah bisikan setan yang kita akan membangun. Nah itu yang terakhir. Selanjutnya selesai itu tadi makalah yang kedua dari bab asosiasi. Sekarang kita masuk makalah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsadisatu, makalah yang ketiga, nasihat yang ketiga ini, qala Abu Bakar As-Siddiq. Qala telah berkata, yaitu Abu Bakar, sahabat mulia Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Nasihat Abu Bakar untuk kita semuanya begini Pak. Inna iblisa qa'imun amamaka. Ketahuilah sesungguhnya iblis qa'imun selalu berdiri amamaka di hadapanmu. Bapak udah pernah lihat iblis? Ya. Belum. Tapi bisa dirasakan Pak. Ini kita perhatiin betul bahwa ternyata iblis itu selalu berada di depan kita. Untuk ngapain? Untuk ngalang-ngalangi kita punya niat baik. Dari rumah udah pamit mau kemana? Ke masjid. Loh, di tengah jalan ketemu teman ngobrol ngalor ngidul ngalor bolak-balik. Ujung-ujungnya nggak sampai masjid, nggak jadi ngaji, gagal ngaji. Bisa jadi begitu. Jadi iblis itu bisa menampakkan wajahnya seperti teman, anak. Ada tuh, anak juga kayak iblis gak ada Pak. Tadi anak anteng baik, giliran emaknya mau ngaji lah, akhirnya gak jadi ke masjid, gak jadi. Bisa jadi itu penampakan daripada. Ada juga iblis itu menampakkan wujud seperti suami, tidak ada. Udah tahu istrinya siap-siap mau ngaji, suami pakai acara dia makan di luar, ya gagal ngaji. Jangan-jangan suami itu adalah iblis itu bisa menampakkan wujud dalam bentuk apapun. Cuma kadang-kadang kita yang digoda iblis nggak sadar, nggak berasa. Makanya saya kalau lagi mau masjid tiba-tiba jalan gak nangis, saya tidak. Kalau mau saya ajak ke masjid, kalau mau saya tidak. Entah udah aku main, kalau kita mau ke masjid pakai acara nangis segala, saya tidak. Kasihan enggak kalau sudah nangis mah gak bakal mati bersama, malah sehat. Ya, gitu. Entah udah bagus dan mau ngaji, pakai acara manja, suami beda dipijitin lah, beda apa lah. Ada suami model begitu. Hati, ada suami.
Segala sesuatu yang menghalangi kita punya niat baik itu penampakan iblis. Yang luar biasa, ketika orang itu tidak bisa digoda dengan keburukan, kemaksiatan oleh iblis. Iblis itu bukan yang mundur, Pak. Dia mengatur siasat. Caranya gimana? Kata iblis nih, ketika orang itu tidak bisa digoda dengan kemaksiatan dan dosa, maka akan digoda dengan kebaikan dan ibadah. Maksudnya gimana? Bapak akan dibikin semangat oleh iblis. Tapi begitu Bapak semangat ibadah, iblis membuyuskan di dalam hati kita. Gak ada orang serajin kamu. Ini satu jaya ya, orang serajin kamu. Gak pernah izin. Bapak diomongin iblis di hati begitu, Bapak mabuk-mabuk. Buat itu. Nah, habis gak balanya? Seketika habis. Itu hebatnya iblis. Makanya Bapak mau rajin ibadah, tetap tarik nafas. Oh, saya tidak rajin ya. Jangan-jangan punya tujuan lain. Jangan-jangan punya motivasi lain. Kalau itu yang terjadi, itu bagian dari godaan iblis. Kita dibikin semangat, tapi bukan lillahi ta'ala. Mungkin mencari popularitas, mencari pujian, mencari apa itu. Pokoknya selain ridhonya Allah itu yang harus dikoreksi. Intinya iblis tidak akan berhenti menggoda kita sampai kita mati. Jelas Bapak Ibu? Yang lebih parah ini diterangkan dalam kitab At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi. Pada puncaknya nanti iblis itu akan menggoda seseorang ketika sakaratul maut. Detik-detik kematian seseorang, iblis itu menggoda manusia. Kadang-kadang iblis itu hadir menampakkan wujudnya seperti orang tua kita yang sedang wafat. Kadang-kadang kalau ada orang mau mati, ngomong, bapak lo udah datang nih, bapak lo. Ibu bapak jangan percaya. Ini orang kampung, orang apa kadang-kadang percaya, waduh mati berarti. Memang mau mati. Cuman yang bahaya kalau ada orang mau mati kok merasa tidak ngerti babanya, engkongnya yang sudah wafat lama. Yang kita lakukan apa nih? Jangan pernah tinggalkan orang itu. Terus bimbing di kupingnya terus, jangan sampai putus. Bimbing dia. Sebab kadang-kadang tuh dalam perwujudan iblis menyerupai bapaknya, mbahnya, engkongnya itu ngomong. Nah, engkong ini sayang sama kamu. Kamu biar selamat matimu. Sudah jangan percaya dia jadi pikir kayak begitu, jangan percaya. Ayo ikut engkong biar selamat. Kok akhirnya orang itu tergoda ikutin engkongnya, padahal itu perwujudan iblis. Celaka itu orang mati tidak membawa iman. Bahkan digambarkan kadang-kadang iblis itu menyerupai orang yang disayangi atau yang dihormati oleh orang itu. Digoda dengan membangga mempan. Hadir lagi ke iblis menyerupai wajah gurunya yang selama ini dihormati, yang selama ini disayangi. Coba kalau bapak didatangi wajah guru bapak, udah ngikut. Makanya hati-hati. Kalau ada orang mau mati kok pakai ngomong didatangi bapaknya, didatangi ngomongnya apalah, justru kita nih cepat dikir obatnya. Kita berebut dengan iblis. Jangan sampai orang tua kita nih ngikut iblis, dibimbing dia nggak mau biasa. Karena terus dibimbing. Biasanya dibimbing nggak di sini? Mau mati dibimbing apa enggak? Dibimbing dengan putus. Kadang-kadang anak itu nggak paham, memang nggak pernah ngaji.
karena dia lagi berjuang untuk mengamankan imannya biar tidak melenceng, tidak lepas dari godaan iblis. Karena iblis tidak akan melepaskan seseorang sampai dia mati. Semoga Allah jaga iman kita. Yang lebih parah Bapak Ibu, ada loh Pak, orang dibimbing-bimbing malah ngamuk. Ada nggak? Ada. Ini orang sakit udah parah, dibimbing dikit malah ngamuk. Atau kadang-kadang malah berpaling, gak mau dengerin. Itu yang bahaya. Makanya agar kita besok mati bisa zikir, gampang dibimbingnya. Sekarang umum kita masih sehat, latihan zikir yang banyak. Yusabbihullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan orang yang beriman Allah kuatkan bil qawli tsabit, yaitu ucapan yang kokoh. Apa itu ucapan kokoh? La ilaha illallah Muhammadur. Berat apa ringan? Ucapan itu berat apa ringan? Sekarang ringan, Bapak lagi sehat, ringan. Tapi entah saat detik kematian, sakaratul maut, nggak semua orang mampu mengucapkan kalimat ini. Makanya perlu dibimbing. Sekarang mau sehat bisa, apalagi kalau udah ketahuan berkatnya gede, bakal dapat berkat gede ya, bisa jadi semangat mikirnya, tapi bukan karena Allah. Itu yang bahaya. Makanya latihan mikir itu biar terlatih, nanti saat sakaratul maut Allah mudahkan bisa kita mengucapkan kalimat tauhid. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalimatnya itu la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Yang kedua, wan nafsu an yaminika. Sementara nafsu itu adalah dorongan untuk berbuat keburukan. An yaminika ada di sebelah kanan kita. Wal hawa, sedangkan hawa an yasarika ada di sebelah kiri kita. Coba bayangin Pak, depan ada iblis, kanan ada nafsu, kiri ada hawa. Apa beda nafsu dengan hawa? Beda Pak. Kalau nafsu mendorong seseorang berbuat keburukan, kalau hawa mendorong seseorang untuk mencari kepuasan jasadnya, badannya, itu hawa. Makanya kita ini dikepung nih Pak. Depannya ada iblis, kanan kita ada nafsu, kiri kita ada. Lalu belakang kita apa? Wa dunya min khalfika. Sementara iming-iming dunia itu min khalfika ada di belakangmu. Makanya seringkali orang meninggalkan akhirat balik ke belakang karena ada godaan dunia yang menggiurkan. Kok gak jadi ngaji? Aduh, ini ada pesanan dadakan nih 100 box aja. Ya, yang jarang-jarang ada orderan begini banyak. Terus, cuma kapan-kapan bisa. Kalau itu yang terjadi, berarti kita tergoda oleh dunia. Kalau kita ke kanan, ya nafsu. Makanya kalau jalannya jejak, jangan sekali nyerong. Kanan punya jejak lurus kemana? Alfarogo. Mampir kok enggak mau ngaji gitu. Sini ngopi dulu enggak mau ngaji saya. Begitu dan ngopi. Ngopi. Boleh lah ngopi. Ya udah kayak jadi ngopinya habis ngaji saja. Setuju? Kemudian